Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih, NIM V8424016 dari kelas B. Pada video kali ini saya akan mengerjakan UAS dari praktik database SQL. Pada UAS tersebut terdapat 10 soal praktik. Nah, pada 10 soal tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama itu eksplorasi dasar yang berisi 3 soal. Bagian kedua itu fungsi agresi sederhana yang berisi 4 soal. Dan bagian ketiga itu ada pengelompokan dan pengurutan data yang ada terbagi menjadi 3 soal. Jadi total keseluruhan ada 10 soal. Baik, pertama kita mulai buka aplikasi The Beaver-nya dulu. Aplikasi ini itu yang akan kita gunakan untuk mengolah datanya nanti. Baik, ini untuk tampilan awal bagian The Beaver-nya. Yang pertama, sebelum kita mulai menganalisis data, kita pastikan dulu bagian Postgres-nya itu sudah terkonek. Nah, ini tuh ditandakan dengan tanda centang hijau seperti ini. Nah, untuk membuat halaman baru, kita klik Postgres, lanjut ke database. Nah, ini untuk latihan SQL, kita klik kanan, lalu set as default. Nah, agar bagaimana cara membedakannya itu yang bagian kita set itu berwarna hitam pekat. Setelah itu, kita klik panah bawah, lalu pada bagian skema, kita klik kanan, lalu create new schema. Nah, ini skema name, ini kita tulis UAS SQL. Nah, ini juga harus tanpa spasi ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Nah, sudah muncul di sini. Ini kita set dulu. Ini kita set as default. Nah, setelah muncul garis hitam pekat. Setelah sudah terset dengan ditandakan hitam pekat ini, kita klik kanan lagi. Lalu ke SQL Editor, kita pilih New SQL Script. Nah, setelah muncul SQL Script-nya, kita pindah dulu ke bagian datanya. Kita copy dulu tables-nya, lalu kita paste di The Beaver-nya. Cara copy-nya guys, agar bisa tercopy secara otomatis ke semuanya, itu caranya klik Ctrl A, maka langsung keblok semuanya, langsung Ctrl copy. Setelah itu akan kita paste di bagian The Beaver-nya. Nah, sebelum kita mulai, nah ini pastikan sambungannya udah sesuai dengan yang kita pilih tadi. Kalau ingin memastikan lagi, bisa kita klik 2 kali bagian skemanya. Nah, ini sudah benar ke UAS SQL. Nah, lanjut kita kontrol paste terlebih dahulu. Kontrol V. Nah, setelah ini kita lanjut ke bagian run. Nah, caranya itu kita klik Ctrl Enter, atau kalau mau, nah, kalau seperti ini harus kita blok semua dulu datanya.
Nah, cara ngerun itu ada dua. Itu bisa langsung diklik Ctrl plus Enter atau bisa klik bagian tombol panah ini. Nah, ini coba kita Ctrl A, lalu klik Ctrl Enter. Oke, tidak bisa. Karena tidak bisa, ini kita run satu persatu bagiannya. Oke, ini kita klik Ctrl Enter. Lalu lakukan berulang kali sampai akhir bagian. Ctrl Enter lagi, klik OK. Lalu kita klik Ctrl Enter lagi. Lalu OK. Setelah itu ini begitu kita lock, lalu Ctrl Enter. OK. Lalu ini kita lock semua, klik Ctrl Enter. Oke. Nah, setelah itu kita pas copy lagi bagian datanya. Itu diklik Ctrl A untuk ngeblok semua datanya, lalu Ctrl copy. Lalu pindah ke the beaver lagi. Kita kopikan ke the beaver. Lanjut kita pastekan ke bagian bawahnya ini. Ctrl V. Nah, setelah muncul semua datanya, ini kita run code sama seperti yang pertama tadi juga. Gunanya untuk menginput data ke bagian tabel yang telah kita run sebelumnya. Oke. Nah, ini kita blok semua datanya. Nah, cukup sampai di sini. Kita kasih batas, kalau sudah sampai di sini kita berhentikan. Nanti ini kita mulai awal yang kedua. Lalu kita klik Ctrl Enter. Nah, setelah muncul seperti ini bisa kita lanjut ke yang kedua. Oke, karena ini ada yang error lagi. Coba apakah sudah bisa normal. Lanjut ke tabel yang user address.
Ctrl Enter. Lanjut ke data yang keempat, tabel user job. Di Ctrl Enter. Bisa ke bagian tabel transaction. Sudah muncul. Nah, ini untuk yang terakhir, kita klik Ctrl Enter. Nah, sudah selesai untuk run code. Setelah kita run code tadi, cara memastikan datanya sudah terupload, terinput ke sistem The Beaver, itu kita klik bagian UAS-nya yang tadi, klik panahnya, lalu klik tables. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sudah ada 7 tabel yang sudah kita input tadi. Contohnya kalau kita klik 2 kali pada bagian users, ini nanti akan memunculkan datanya. Nah, nanti akan muncul datanya seperti ini. Atau kita klik 2 kali bagian transaction. Nanti juga akan sama, muncul data seperti ini yang nanti akan kita gunakan untuk praktik pengerjaan soal UTS-nya. Atau kita coba satu lagi, yaitu user job. Nah, nanti akan muncul data-data seperti ini. Oke, langsung saja kita mengerjakan soalnya. Kita balik ke Postgre tadi. Ini bisa kita kerjakan di bagian bawahnya sini. Nah, cara untuk memulai dan kita beri nama untuk soal pertama, yaitu kita ke strip 1, strip soal nomor 1. Lalu kita baca soalnya terlebih dahulu. Nah, untuk soal 1, pada bagian 1 itu ada eksploitasi data, itu select distinct dan where. Untuk soal pertama, itu tampilkan daftar jenis golongan darah root type yang unik dari tabel users agar kita tahu golongan darah apa saja yang dimiliki oleh user. Nah, caranya kita pada bagian ini kita klik select distinct. Untuk pengerjaan ini kita butuh ketelitian karena
Kalau typo sedikit, nanti datanya akan tidak muncul atau akan error. Distinct tadi blue type from user. Lalu kita akhiri titik koma. Lalu kita klik Ctrl Enter. Nanti akan muncul eh, jenis golongan darah yang unik yang berada di tabel user ini. Nah, ini sudah muncul daftar golongan darahnya. Untuk kita pastikan, nah ini kan golongan darahnya yang unik itu sudah kita hasilkan bagian di bagian sini. Atau kita bisa menggunakan group by. Nah, caranya itu ke untuk cara pengerjaan soal pertama itu ada dua. Nah, yang kedua itu ada group by. Caranya itu select group by, lalu ada from user to user di koma. Ini di tipe ini food type. Oh ya, ingat ya teman-teman, untuk pengerjaan ini kita memerlukan ketelitian. Agar tidak terjadi error. Lalu kita klik Ctrl Enter, nanti hasilnya akan sama seperti ini. Nah, di sini pada bagian blood type atau golongan darah yang unik yang berada di tabel user ini, itu ada B plus, O min, AB plus, AB min, O plus, amin, A plus, B min, dan amin. Lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 itu tampilkan data seluruh transaksi yang memiliki nilai diskon lebih besar dari 0. Data seluruh transaksi yang lebih besar dari 0. Berarti kita klik select from transaction where discount discount where discount lebih besar daripada 0. Akhiri titik koma, lalu Ctrl Enter. Nah, untuk hasilnya beberapa transaksi yang mendapatkan diskon lebih dari 0 itu ada sebanyak 243 data.
Nah, data ini terdiri dari apa aja yang ke input itu ada ID, user ID, item name, base price, price, discount, dan tax. Lanjut ke bagian soal nomor 3. Nah, soalnya itu berisi tampilkan nama mobil dan tahun produksinya dari tabel CAR, khususnya untuk mobil yang diproduksi di atas tahun 2020. Nah, itu kita menampilkan pada tabel CAR ini. Nah, pada tabel CAR ini. Nah, yang akan kita tampilkan yaitu mobil yang diproduksi di atas tahun 2020. Oke, mari kita kerjakan. Caranya itu kita ketik select name year from tadi car where di atas 3 tahun di atas tahun 2020 titik koma. Lalu klik Ctrl Enter. Nah, ini akan muncul beberapa nama mobil yang diproduksi di atas tahun 2020. Lanjut kita ke soal nomor 4, yaitu bagian 2, yaitu fungsi efisiensi sederhana seperti count, sum, max, maksimal, minimal, dan average rata-rata. Nah, soal nomor 4 ini, sebentar, ini lupa. Oke. Nah, soal nomor 4 ini isinya hitung berapa jumlah total pengguna users yang berjenis kelamin perempuan yang terdaftar di tabel user. Berarti ini jumlah perempuan, orang yang berjenis kelamin perempuan yang berada di tabel user ini. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 4, itu jawabannya select count tambah 0, lalu plus email, gender, from users, where gender is female. Nah, itu menambahkan, jangan lupa tapi tanda petik female, jadi koma, Ctrl Enter. Nah, jadi jumlah total pengguna yang berjenis kelamin perempuan itu ada sebanyak 43 orang. Lanjut kita ke soal nomor 5.
Nah, soal nomor 5 ini, berapa total pendapatan kotor dari seluruh transaksi pembelian barang dan gunakan kolom price dan juga eh gunakan kolom price pada tabel transaksi. Oke, caranya kita klik select sum price as total gross from transaction. Lalu kita klik Ctrl Enter. Nah, yang akan tertampil nanti total pendapatan kotor, total pendapatan kotor dari data ini. Nah, itu hasilnya sebanyak ini 4,428,500.000. Lanjut ke soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 itu cari tahu berapa nominal gaji tertinggi dan nominal gaji terendah karyawan dari tabel user job. Nah, gaji tertinggi dan terendah dari tabel ini. Nah, caranya kita klik select, select next salary, salary, next salary, in salary, lalu from user job. Control Enter. Nah, pendapatan maksimal dan minimal itu ada di 20 juta untuk maksimal dan minimalnya itu ada di 6 juta. Lanjut ke soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini ada dua. Yang pertama itu tanpa mengubah judul dan yang kedua itu ada kita tambahkan judulnya. Nah, kita coba 7. Nah, kita langsung buat yang langsung terupdate judulnya di bagian sini. Ini select round average base price 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 no, kita tutup as average base price on transaction. Enter. Nah, ini untuk rata-rata harga untuk rata-rata atau nominal gaji
rata-rata harga dasar dari keseluruhan barang di data pada tabel. Lanjut ke nomor 8. Untuk soal nomor 8 itu kita udah move ke bagian 3, yaitu pengelompokan dan pengurutan data seperti group by dan order by. Nah, soal nomor 8 ini itu tampilkan daftar judul pekerjaan beserta jumlah orang yang bekerja di posisi tersebut berdasarkan tabel. Berarti di sini nanti ada posisi pekerjaan, lalu ada jumlah orang yang bekerja di posisi atau di bidang tersebut. Nah, ini tuh datanya kita ambil dari user job ini. Berarti nanti yang akan kita tambahkan ini dan juga jumlah orang yang bekerja di bidang ini. Nah, kita klik select, itu count, itu title, user job, group by title. Gitu. Lalu Ctrl Enter. Nah, di sini akan muncul pekerjaan dan jumlah orang yang berada di divisi atau di pekerjaan ini. Nah, total ada 10 job. Lanjut ke soal nomor 9. Nah, untuk soal nomor 9, ini pertanyaannya itu tampilkan rata-rata gaji untuk setiap posisi pekerjaan. Lalu kita urutkan hasilnya dari yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, ini berarti nanti akan menampilkan eh, rata-rata gaji dan juga posisi pekerjaannya. Urut dari besar ke terkecil. Oke, kita langsung saja. Oh iya, sebelum lanjut, nomor untuk nomor 8 ini, oke, sebelum lanjut, ini kita kasih title-nya itu jumlah karyawan. Nah, caranya itu kita tambahkan bagian sini, bagian title as jumlah karyawan from user job, lalu oke. Lalu kita klik Ctrl Enter. Nah, ini akan terupdate jadi jumlah karyawan dan juga title-nya. Oke, kita move ke balik ke nomor 9 tadi. Caranya select item name. Salah select title row override select title average
Sorry. As favorite um, user so valuable title enter to operate by title favorite. Nah, kita kasih dash. Nah, ada descending dan juga ascending. Nah, descending ini tuh mengurutkan data dari yang terbesar ke terkecil. Nah, kalau ascending itu terkecil ke terbesar. Nah, karena tadi soalnya itu dari besar ke kecil untuk urutan rata-rata gajinya, kita pilih yang descending. Lalu klik Ctrl Enter. Nah, ini untuk rata-rata gaji setiap pekerjaan dari besar ke terke- dari terbesar yaitu 16, sekian dan terkecil itu ada di 10, sekian. Lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 10. Untuk soalnya itu dari tabel transaksian tampilkan nama barang beserta total harga yang dikelompokkan berdasarkan nama barang tersebut. Filter data yang ditampilkan hanya untuk barang yang memiliki harga dasar 55 juta. Jadi kita harus menambahkan nama barang, total barang. Setelah itu kita filter yang ditampilkan itu yang harganya lebih dari 5 juta. Oke, lanjut. Select item ini price as total transaction where is price plus lebih dari 5 juta. Item Control Enter. Nah, ini untuk hasilnya. Total harga yang di atas 5 sekian. Ini ada 8 mulai dari MSI, Asus, iPhone, iPhone 8, iPhone X, iPhone X, Asus, iPhone, MacBook Pro. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada keliruan atau kesalahan dalam ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.